Kata-kata ini berasal dari mana, bro? Kata-katamu ini, suaramu ini berasal dari mana, bro? Ya dari Bapak itu. Ini ngomongin kau, manusia, Muslim. Ya dari Ngomongin aku kau lah. dulu. Oke, sekarang saya tanya kau. Kata-katamu ini berasal dari mana? Kalau nggak dari? Ya dari aku. Ya kau itu siapa? Ya, aku CP. Kau ini terdiri dari ini kan? Iya, Kau aku itu udah tunggal kan? ngerti. Tubuh, roh, dan pikiran. Betul? Sekarang saya tanya. Sekarang saya kasih contoh. CP, ini maki-maki presiden. Lewat suaranya ya kan? Maki-maki presiden. Sekarang saya tanya, ketika kamu maki-maki, ditangkap. Yang ditangkap suaramu apa kau? Secara utuh. Ya kau lah yang maki-maki semua. Enggak, ini contoh. Jangan tantrum Iya. kayak anak bayi. Ketika Iya. CP maki-maki presiden, ini kan CP suara lah. yang keluaran. Yang maki-maki itu suara atau kamu secara utuh? Ya, yang keluar suara, yang melaksanakan si CP. Ya ini kan ketiganya kan. Ketika kau ditangkap nih sama polisi. Yang ditangkap suaramu tok, kata-katamu tok, atau kamu yang secara utuh ini? Ya, utuh lah. Suara kata-kata mana bisa ditangkap? Artinya kata-katamu itu berasal dari dalam dirimu yang hidup. Satu manusia yang terdiri dari 3 realitas ini. Ya, setuju nggak? Nggak mungkin yang ditangkap itu cuma kata-katamu aja. Jadi ketika kamu bertanya, Agatha, kau jadi menuhankan siapa? Nggak bisa saya menuhankan hanya firmannya toh. Nggak bisa saya menuhankan hanya rohnya toh. Nggak bisa saya menuhankan hanya bapaknya toh. Harus Tritunggal ini. Karena sama seperti kamu. Ketika kamu memaki-maki presiden, yang ditangkap itu nggak bisa cuma satu. Harus secara utuh. Ini adalah CP yang terdiri dari tubuh, roh, dan pikiran. Jadi kalau kamu nanya Tuhanmu itu siapa, Agatha? Ini. Tritunggal ini. Bapa, firman, dan rohnya. Yang secara utuh. Karena ketika kamu berkata-kata, yang mempertanggungjawabkan kata-katamu itu adalah kamu yang secara utuh. Kamu nggak bisa milih, Pak polisi, yang ngomong itu mulut saya. Tangkap aja mulut saya digunting. Atau itu adalah pikiran saya, Pak. Itu pikiran kotor saya. Tangkap pikiran saya. Nggak bisa. Harus ketiganya. Kalau kamu nggak nyampe, saya rasa kamu ini jadi bencong aja. Karena laki-laki itu harusnya lebih pintar dari perempuan. Saya sudah jelaskan, ini paling logis. Ini paling logis penjelasan saya tentang Tritunggal. Kalau kamu nggak ngerti juga, saya nggak ngerti. Oke, sekarang saya tanya kau. Kembali ke Allahmu yang satu. Allahmu kan satu kan? Oke. Allah. Iya. Satu yang kayak gimana nih? Satu yang gini, misal satu nih. Ini satu. Kok Tuhan digambarin sih? Allah, ecek-eceknya lah. Ini kan ini. Mana di Tuhan kami mana boleh? Allah itu didefinisikan. Oke, angka 1 ya, angka 1. Oke. Ini Allah bukan? Betul? Ini Allah yang satu bukan? Esa. Ya. Allah SWT, ya. Allahmu satu betul? Betul? Iya, tunggal. Oke, ini satu. Oke, it's okay, satu. Iya, jadi sekarang saya tanya, Allahmu ini hidup nggak? karena Tuhan kami nggak dibandingkan ke makhluk. Allahmu ini hidup nggak? Saya tanya, Allahmu ini hidup nggak? Tanya dulu, ini hidup nggak? Tuhan itu nggak dibandingkan ke makhluknya, ciptaannya. Allahnya batu. Bagaimana Allah itu memberi hidup? Nggak hidup. Mana dia dikatakan memberi hidup? Kalau dia nggak hidup, botol. Apa bedanya dengan ini? Ini juga satu. Beda konsep ketuhanannya, nggak nyambung. Nggak bisa ngasih hidup. Nggak akan bisa ngasih hidup. Konsekuensinya gini, bro, denger ya. Kalau namanya Agatha ngasih permen, dia harus punya permen. Kalau Allahmu itu hidup, maka dia harus hidup. Pastikan dulu dia hidup. Baru dia kau pahami sebagai pemberi hidup. Orang dia maha kok. Hayat. Nggak punya hayat, gimana? Gimana cinta? Gimana ini sayang? Gimana ini? Ini hidup nggak? Ini saya tanya ini. Ini Allahmu satu yang hidup nggak nih?
kok Tuhan dibandingkan ke makhluk ciptaannya sih nggak nyambung. Saya nggak bandingin. Ini logika. Ini logikanya. Sesuatu yang memiliki hidup, hanya dia yang bisa memberikan hidup. Logika nggak? Kita pengen logika nih. Kau jangan jadi Islam yang nggak punya logika. Saya marah kau. Kau Islam harus berlogika. Kalau dikatakan Allahmu itu adalah sang pemberi hidup, pastikan dulu dia hidup. Jangan kau nanti menyembah Allah yang satu mati kayak gini. Ini Boleh, memang. boleh nggak aku menjawab? Ini kan keimananku. Silakan jelaskan sama saya. Oke, thank you. Gini loh, kami di Islam tidak membandingkan dengan ciptaannya Mbak Agatha. Jadi tidak bisa sama konsepnya dengan Tuhanmu yang menjadi manusia, jauh beda. Gitu loh. Kenapa kalian tidak bisa membandingkan? Apakah saya sebenarnya nggak mau membandingkan ya? Apakah Allahmu yang satu ini pernah menjelaskan, pernah memperkenalkan dirinya? Ya pernah lah. Kalau dia memperkenalkan dirinya, dengan cara apa dia memperkenalkan dirinya kepada manusia? Coba. Dia kan pakai peran, kalau di baginda kami dia pakai Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada baginda kami. jadi dia nggak perlu repot-repot turun langsung menjadi manusia karena dia maha. Gitu loh. Kalau dia maha, masa dia kalah sama Agatha? Kalau dia maha, dia kalah sama Agatha. Agatha kalau mau kenalan sama cowok ya, Agatha itu akan memperkenalkan diri Agatha. Hai Muslim, saya Agatha. Aku ini suka seblak. Ngomong. Tanda dia hidup, dia harus Lucu si Agatha ini. Jangan dibandingkanlah sama manusia Tuhan itu, nggak boleh. Oke, sekarang saya tanya, Allah ini pernah berbicara nggak? Dia kan menyampaikan firman, ya berbicara lah. Dia bicara sama siapa? Melalui Jibril. Bicara sama siapa? Jibril. Sama siapa dia bicara? Malaikat Jibril. Dia ngobrol nih sama malaikat. Iya. Dia ngobrol sama malaikat. Iya. Mampus kau. Nah, kan dia ngomong. Kalau Kenapa? saya bilang itu cuman dongeng. Kok dong dia menyampaikan wahyu? Buktiin dong dia ngobrol. Oh boleh. Mana dalilnya? Boleh. Itu gampang recehnya itu menyampaikan wahyu. Gimana dikatakan Allah bicara sama Jibril? Buktikan. Ya, jangan pula itu harus itu bahasanya, jangan kekanak-kanak. Allah itu menyampaikan wahyu Gak gitu. punya dalil, kau tuduh aku anak-anak. Enggak. Kau nggak bisa. Artinya jangan jangan bicara, menyampaikan wahyu. Buka dalil. Iya. Kami, bentar. Kalau kami, dalil. Setelah pada zaman dahulu, Boleh, ulang kali gampang itu. dan berbagai cara Tenang, sabar ya. kepada nenek moyang. Allah kami bicara bro, Allah kami ngemeng. Sekarang Allahmu buktikan Allahmu ini berbicara sama siapa ya? Amerika, Jibril. Oke, Jibril. Buktiin dalilnya. Allah kamu ini ngobrol. Saya pasti ini nih Allahmu yang satu ini nggak bisu. Punya firman. Buktiin dulu dia ini nggak gagu. Jangan dulu ngomongin puasa. Wong nggak ngobrol kok dia bisa memperkenalkan diri. Saya kalau nggak punya mulut, saya bukan kalau nggak punya mulut, saya kalau nggak punya pikiran, saya nggak akan ngomong bro, nggak bisa bicara bro. Kasih dalilnya. Allahmu ini ngemeng sama Jibril berbicara. Dalil satu, satu aja. Ayo satu. Ini bukan tangan ya, ini bukan tangan. Ini jari. Oke. Buktikan Allahmu yang satu itu ngomong. Ame Jibril. Buktikan. Perantara pula ya. Satu nih, satu. Kak Agatha mulai perantaran pula itu ya. Kenapa nggak dia langsung aja? Pede dia. Maha malu nggak tuh ya? Maha malu-malu kucing. Ngobrol. Contohnya Kak. Ngobrol. Masa nggak ngobrol? Kalau nggak ngobrol bisu. Mampus lah kau CP, selesai lah kau di sini. Siap lah aku bikin kau. Kau ngomongin tunggal sama ahlinya kan? Dalilnya. Mana dalilnya?
dalilnya? Itu. Gimana dikatakan Allah ngobrol sama Jibril? Pertama, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, buka QS Al-Baqarah 97, banyak dalilnya. Saya wudhu dulu, saya wudhu. Sih. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. bukan kayak gitu wudu. Wajarilah ya. Udah. Jangan ada banyak ngomong ah. Berapa? QS Al-Baqarah 97. Paten ya kau ya, ada Al-Quran di situ ya. Bukan ngambil-ngambil dari aplikasi. Bacakan aja lah. Katakanlah Nabi Muhammad, Rohul Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak untuk. Bentar. Katakanlah. Ini ada Muhammadnya. Iya, katakanlah Nabi Muhammad, Rohul Kudus. Kita cek ya. Ini benar nggak ada Muhammadnya? Jadi Muhammad ini Rohul Kudus. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah dan membenarkan kitab. Mana nih katakan dia ngobrol sama Jibril? Dia nurunin kok ditanya ngobrol sama Jibril kok tipu kok. Itu Ruhul Kudus itu Jibril. Cara aku tanya iya. Ini tengok. Mana ngobrol sama Allah? Ruhul Kudus. Nurunin tuh gini, bro. Nurunin itu gini, bro. Ini Waduh, kacamata saya. anak Nurunin itu TK gini. lagi. Nurunin itu gini. Turun. Nggak ngobrol. Itu kan menurut definisi Muagata, perumpamaan menurut asumsimu. Kan saya tadi nanya Allah itu di mana berbicara. Nih ngobrol nih gini nih. Misal ya, nih Allah. Anggaplah ini Allah. Anggaplah ini Ya, janganlah. Nabi atau Jibril ya. Jibril. Turunin Quran. Oh siap. Ngobrol. Berarti ini metong nih. Saya tanya. Waduh, itulah kalian Agatha. Masa Tuhan? Ya, kenapa? Analogi. Anggap ini Allah, ini Jibril. Saya tunggu. Ngomong sama dia, ngomong. Kita tunggu. Ini dengan apa dia ngobrol? Dia nggak bisa ngobrol, dia satu toktil kayak gini nih. Nih satu. Dia kan maha. Satu. Loh, maha. Oke, maha. Maha ngomong sama dia. Iya. Dia nggak perlu jadi manusia untuk jadi Tuhan. Gini loh, konsep ketuhanannya beda. Oke, bro. Ini kita kembali ya. Jangan kayak orang